semua, selamat sore. Jadi karena sudah berapa lama banget sih ya teman-teman ya, saya nggak buat konten. Karena ya sempat nggak enak badan juga, jadi waktunya juga buat konten jadi kurang maksimal teman-teman. Jadi baru sempat kali ini. Jadi mungkin yang nunggu updatean video terbaru ya, mungkin kali ini saya akan buat video terbaru lagi buat teman-teman, masih seputar budidaya ikan lele. Ya tentunya di kesempatan sore hari ini saya akan berbagi tips buat teman-teman semua. Oke, jadi tentunya yaitu karena masih banyak sekali kadang yang bertanya bagaimana sih cara mengatasi lele yang menggantung ya di pagi hari. Nah, jadi di sini saya akan bahas semua teman-teman untuk video saya yang sebelumnya, yaitu tentunya saya cuma bahas tentang bagaimana cara mengatasi lele menggantung itu aja. Tapi di sini di pagi hari teman-teman ya, karena kebanyakan untuk faktor sekarang itu di pagi hari. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu caranya, oke, jangan lupa di subscribe, aktifin juga loncengnya, tentunya gratis ya teman-teman ya, karena subscribe itu tidak bayar. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kita cara-caranya. Jadi yang belum subscribe bisa silahkan subscribe dulu. Oke, selamat menonton. Yuk kita langsung masuk ke videonya. Oke teman-teman ya, jadi sambil kita kasih pakan ikan lele di sore hari. Jadi yang saya bahas kali ini adalah bagaimana cara mengatasi ikan lele yang menggantung di pagi hari ya. Jadi tentunya banyak sekali faktor. Ternyata banyak sekali teman-teman semua yang masih tanya sharing ya, bagaimana caranya mengatasi lele menggantung di pagi hari. Jadi sebenarnya banyak sekali faktor utama ya teman-teman, jadi untuk mengatasi lele menggantung di pagi hari, yaitu buat teman-teman semua yang mungkin bertanya, terkadang kan banyak sekali faktor-faktornya. Yang pertama, terkadang kita jadi kadang hampir banyak sekali setiap hari mati dan sebagainya kayak gitu. Jadi di video kali ini yang saya bahas adalah bagaimana cara mengatasi untuk lele menggantung di pagi hari. Dan tentunya saya akan bahas tentang penyebabnya apa dan tentunya cara mengatasinya bagaimana. Ya, tentunya buat teman-teman semua, saya harap tonton videonya dari awal sampai selesai. Jadi supaya teman-teman tahu bagaimana caranya untuk mengatasi ikan-ikan lele kita yang banyak sekali yang menggantung, khususnya di pagi hari. Jadi ada dua teman-teman yang menggantung di pagi hari dan menggantung setelah dikasih pakan. Nah, untuk di bahasan kali ini saya akan membahas tentang menggantung di pagi hari. Jadi banyak sekali faktor-faktornya. Oke, yang pertama, kenapa sih lele menggantung di pagi hari? Itu banyak sekali. Terkadang kita bangun terus lele kita pada menggantung. Itu yang pertama, faktor utamanya adalah suhu atau air kolam yang terlalu dingin. Nah, itu yang pertama teman-teman ya, suhu atau air kolam yang terlalu dingin. Yang kedua, mungkin banyaknya sisa-sisa kotoran pakan yang masih ada di permukaan kolam ketika kita habis ngasih pakan, mungkin di malam hari dan sebagainya. Atau yang ketiganya, mungkin karena air sangat sebenarnya air hijau itu bagus, cuman biasanya itu amis teman-temannya. Amis itu artikan dalam arti amis itu karena mungkin ada ikan lele kita yang terkadang kanibal ya, sampai dimakan sampai sisa tinggal tulangnya aja di dalam. Itu kan mengakibatkan kolam kita berbau amis seperti itu. Jadi untuk cara mengatasinya, jadi lele menggantung di pagi hari, yang pertama adalah diusahakan air kolam kita terkena sinar matahari. Nah, jadi terkadang teman-teman punya kendala seperti itu langsung dikuras ya, di air dikosongin, disisain 2 cm atau berapa senti seperti itu. Jadi tidak semua diberlakukan seperti itu teman-teman. Terkadang ada yang sharing, ini bang sudah saya ganti,
sudah saya kurangin, sudah saya kasih garam perasak, tapi tetap aja menggantung lah. Itulah faktornya. Jadi bukan berarti ketika lele menggantung terus kita kuras berapa persen, kita isi air lagi, udah lele akan normal lagi. Tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Itu biasanya kalau di pagi hari itu faktornya adalah kita coba cek aja air seperti ini. Kalau dia sangat dingin sekali, nah itulah faktornya. Biasanya kalau di daerah pedesaan kayak di tempat saya, itu air sungguh di pagi hari sangat dingin sekali. Itu yang buat ikan lele naik ke permukaan air ya, naik ke permukaan air. Nah itu cara yang pertama adalah ditunggu sampai matahari keluar teman-teman, sampai kolam kita terkena sinar matahari. Jadi itu yang langkah pertama kita lakukan. Nah kadang ada yang bertanya, apakah kita kasih pakan mungkin jam 9, jam 10 boleh? Nah nanti saya akan jelaskan lagi. Itu yang pertama tipsnya teman-teman. Yang kedua, setelah terkena sinar matahari, mungkin setelah selang 1 jam ataupun 1,5 jam atau 2 jam, otomatis bisa teman-teman cek, itu dipastikan lele akan turun ke permukaan kolam. Karena apa? Dia akan beraktivitas seperti biasanya. Biasanya seperti itu. Kalau misal kejadian masih tetap menggantung dan sebagainya, berarti kemungkinan itu bibit juga ada yang masalah atau ada yang terkena jamur, terkena penyakit dan seperti itu. Jadi kuncinya, intinya jangan panik ya. Yang pertama, jangan terus langsung kita kuras dan sebagainya, tidak. Semuanya memperlakukan ikan lele seperti itu teman-teman. Jadi kita punya tahap dan cara sendiri. Kalau saya, cara setiap yang saya lakukan seperti itu. Ketika pagi hari saya mengecek ada lele saya menggantung, saya coba pegang airnya itu sangat dingin sekali, yaitu saya nunggu sampai terkena sinar matahari baru saya kasih pakan. Nah yang kedua, ngasih pakan di porsi yang sedikit ya, jangan terlalu banyak. Ketika teman-teman di waktu pagi hari biasa ngasih pakan yang banyak, diusahakan ketika kejadian seperti itu dikasihlah porsi pakan yang jangan terlalu banyak, sedikit aja di pagi hari. Terus yang kedua, siang hari ditambahin sedikit-sedikit kayak seperti video saya yang ini saya jelaskan. Jadi teman-teman bisa simak itu cara beri pakan yang baik dan benar seperti itu. Kalau pengen cepat panennya ya beda lagi dengan ngirit pakan, beda lagi. Kalau saya ngejar di masa panen ya ngasih pakan 5 kali sehari seperti itu. Jadi seperti video saya yang ada di banyak sekali ya teman-teman, bisa teman-teman simak. Jadi sorenya kita kasih pakan lebih banyak di pagi hari, malamnya baru kita kasih lagi di banyakin malamnya. Jadi kita mengejar masa panen teman-teman. Jadi supaya apa ya, supaya panen kita akan efisien di waktu 2 bulan. Ketika kita tetap ukuran berapapun itu akan tetap tembus dalam jangka 2 bulan. Nah setelah itu sudah dipastikan sebelum dikasih pakan itu ditebarin garam perasak sedikit aja teman-teman ya, sedikit aja. Itu paling cuma berapa tabur, yang penting merata. Tabur yang penting merata. Setelah itu ditunggu sampai terkena sinar matahari. Kalau udah aktivitas seperti biasa ikan lele, itu baru kita kasih pakan tapi dengan porsi yang sedikit. Nah itu aja caranya sih teman-teman. Sebenarnya gampang sih, cuman kalau kita panik ya kita nggak akan tahu caranya. Apalagi kita langsung dikuras, nanti endingnya kita kebingungan, kok udah dikuras, udah dikasih garam, kok masih sama aja menggantung. Nah seperti itu. Apalagi kalau lele menggantung seperti itu, kita kuras, otomatis dia tambah stres lagi, dan endingnya apa ya, banyak sekali yang mati ya. Sebenarnya kalau kita paham dari awal itu sebenarnya simpel sih teman-teman, cuman kalau buat peternak lelenya pasti sudah lebih paham lagi ya, mungkin caranya lebih wow lagi untuk mengatasi lele seperti ini. Hanya untuk pemula kayak saya juga masih banyak belajar, jadi saya punya apresiasi seperti ini ya saya berikan ke teman-teman. Jadi teman-teman biar paham dari caranya seperti apa, cara mengatasinya seperti apa. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Tentunya semoga video ini bermanfaat. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman semua. Mungkin di next video saya akan bahas bagaimana cara memilih bibit ketika kita beli bibit yang bagus dan berkualitas. Ini bibit bagus teman-teman ya, cuman ini berkualitas, tahan terhadap penyakit, dan tentunya banyak sekali yang akan saya bahas ini di next video. Jadi tetap tonton terus videonya. Jangan lupa tinggal jejak di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Aktifin notifikasinya juga, share ke sosial media teman-teman supaya semuanya bermanfaat. Jadi buat pengen budidaya ikan lele, monggo bisa dicoba di rumah. Siapa tahu bisa menghasilkan atau bisa buat sampingan di rumah. Mungkin dari saya itu aja.
pembahasan singkat kali ini. Ya semoga sedikit bermanfaat buat teman-teman. Tentunya terima kasih sudah menonton. Kembali lagi bersama saya di next video ke depan. Oke, terima kasih dan selamat sore.